Salam teman-temanku buat pelamar P3K tahun 2024 tahap 1. Teman-teman, hari ini tanggal 24 Desember 2024 sudah mulai diumumkan pengumuman akhir P3K 2024 untuk tahap 1. Jadi pengumuman ini sudah mulai diumumkan mulai tanggal 24 hari ini sampai dengan 31 Desember secara bertahap. Jadi teman-teman, untuk mengetahui kita lolos apa tidaknya, kita akan cek di SSCASN BKN. Tapi sebelumnya teman-temanku, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, silahkan subscribe dulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan saya bagikan di channel saya ini. Langsung saja teman-teman, kita ke pembahasannya. Di sini kita akan membaca bagaimana pengumumannya. Langsung saja teman-temanku. Pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024. Tahap 1 dijadwalkan pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Teman-teman, kita perlu mencatat tanggalnya. Mulai hari ini 24 Desember 2024 sudah mulai dikeluarkan pengumuman hasil seleksi kompetensi yang kemarin sudah dilaksanakan dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 19 Desember tanggal saya. Jadi teman-teman, simak jadwal cara cek hasil melalui SSCASN dan panduan lengkap bagi peserta yang lolos maupun tidak. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 memasuki momen krusial dengan pengumuman hasil tahap 1 yang telah dinanti-nanti. Jadwal resmi menunjukkan bahwa hasil kelulusan akan diumumkan mulai pada tanggal 24 sampai 31 Desember, memberikan kejelasan bagi ribuan peserta dari berbagai instansi. Informasi ini sangat penting untuk dipahami agar setiap langkah ke depan dapat dilakukan dengan tepat. Teman-temanku, pengumuman tahap pertama seleksi P3K 2024 ini telah melalui proses panjang, termasuk penilaian seleksi kompetensi dan integrasi nilai teknis tambahan. Para pelamar yang dinyatakan lolos pada tahap ini akan melanjutkan ke proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada awal Januari 2025. Jadi setelah dinyatakan lolos pada seleksinya, akan dilanjutkan ke tahap pengisian daftar riwayat hidup. Itu akan dimulai pada awal Januari nantinya. Jadwal lengkap pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap yang pertama. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Video ini saya tayangkan pada tanggal 24 Desember ya teman-teman. Menurut surat pelaksana tugas Kepala BKN nomor 6610/B KS.04.01 SD-K-2024. Proses ini melibatkan pengolahan nilai seleksi kompetensi hingga integrasi nilai tambahan. Tahapan awal mencakup pelaksanaan seleksi kompetensi pada 2 sampai dengan 19 Desember 2024 kemarin, disusul pengolahan nilai hingga kemarin tanggal 23 Desember 2024. Setelah pengumuman, peserta yang lolos akan mempersiapkan pengisian daftar riwayat hidup mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kandidat yang terpilih telah melalui evaluasi yang transparan dan sesuai standar. Oleh karena itu penting bagi peserta untuk memahami jadwal ini agar tidak melewatkan momen penting. Jadi teman-teman, jadwal yang sudah dibagikan oleh instansi masing-masing ataupun melalui SSCASN agar kita perhatikan tanggal-tanggalnya, jangan sampai ada momen yang terlewat. Begitu teman-teman ya. Walaupun sudah melalui seleksi administrasi kemarin, masih ada tanggal-tanggal penting yang harus kita catat. Langsung saja teman-teman, cara mengecek hasil seleksi P3K 2024 melalui portal SSCASN. Di sini ada dua cara mengecek hasilnya yang akan kita bahas teman-teman. Peserta seleksi dapat mengecek hasil pengumuman melalui laman SSCASN BKN. Berikut langkah-langkah lengkapnya.
Yang pertama, kunjungi laman resmi SSCASN BKN di https://sscisn.bkn.go.id/. Terus pilih menu login yang terletak di pojok kanan atas. Jadi teman-teman, setelah kita masuk ke laman resmi SSCASN BKN, kita langsung klik yang ini. Nah, ke tanda tulisan masuk ini yang bertombol biru. Selanjutnya, setelah itu kita memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan password sesuai dengan akun pendaftaran yang kita buat di awal. Nanti di kolom ini akan kita isi dengan nomor induk kependudukan. Terus selanjutnya memasukkan password yang kita buat juga di saat pembuatan akun di awal seleksi ini. Terus memasukkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Kode CAPTCHA ini berubah-ubah setiap kali kita mau login. Setelah itu klik tanda masuk. Begitu teman-teman ya. Ini sepertinya teman-teman sudah paham akan proses untuk login ke laman SSCASN BKN ini. Terus selanjutnya, setelah berhasil login, hasil pengumuman akan terlihat pada dashboard akun masing-masing peserta. Jadi teman-teman, nanti di kolom ini akan muncul pemberitahuan di mana kita lolos atau tidaknya. Jadi teman-teman secara berkala silakan login di SSCASN BKN untuk mengetahui kita lolos atau tidak. Ini kita bisa login mulai hari ini tanggal 24 sampai dengan 31. Yang perlu kita garis bawahi bahwa pengumuman ini akan diumumkan secara bertahap. Masing-masing daerah mungkin berbeda, ada yang hari ini sudah diumumkan, ada juga mungkin akan diumumkan beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman silahkan dicek secara bertahap. Proses ini dirancang untuk memudahkan akses informasi secara online, terutama bagi peserta yang tidak dapat mengunjungi kantor instansi terkait. Jika mengalami kendala, peserta dapat menghubungi layanan bantuan yang tersedia di laman tersebut. Jadi maksudnya, kita bisa menghubungi layanan bantuan di SSCASN BKN. Nanti kita akan diberikan jawaban-jawaban untuk membantu kita proses untuk mengetahui hasil dari seleksi kompetensi kemarin. Terus yang kedua adalah mengecek hasil pengumuman melalui instansi terkait. Selain laman SSCASN tadi, hasil pengumuman juga dapat diakses melalui website resmi instansi pemerintah tujuan pelamar. Berikut langkah-langkahnya. Jadi teman-teman, karena saya berada di Kabupaten Banyumas, instansi yang saya lamar yakni BKPSDM Kabupaten Banyumas. Yang pertama kita lakukan adalah membuka laman resmi instansi tempat Anda melamar, terus cari halaman pengumuman atau berita terkini terkait seleksi P3K. Nanti di sini akan muncul pengumumannya setelah diposting ataupun diupload oleh BKPSDM Kabupaten Banyumas. Jadi nanti saya akan tinggal ngeklik judulnya, terus nanti akan ada informasinya. Setelah itu kita bisa mengunduh file pengumuman, lalu menyimpannya di perangkat komputer ataupun perangkat Android yang kita gunakan. Ini hanya cara menyimpannya saja. Jadi di sini nanti akan diumumkan pengumuman secara resmi melalui instansi tempat kita melamar. Jadi saya tadi sudah dikatakan saya berada di lingkungan Kabupaten Banyumas, berarti nanti yang akan mengumumkan adalah BKPSDM Kabupaten Banyumas. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini cara mengunduhnya nanti sama dengan pengunduhan pengumuman sebelumnya yang diposting ataupun ditampilkan oleh BKPSDM Kabupaten Banyumas. Jadi tergantung instansi teman-teman melamarnya di mana. Cara ini memberikan alternatif bagi peserta yang lebih nyaman mengakses informasi langsung dari instansi terkait. Pastikan untuk selalu memeriksa informasi resmi untuk menghindari kesalahan. Jadi teman-teman, di luar dari instansi tadi, pertama ada BKPSDM dan juga SSCASN. Jangan mempercayai informasi dari pihak-pihak lain, karena bisa saja ada yang membagikan informasi untuk kepentingan sendiri. Jadi teman-teman cukup mengeceknya dari SSCASN dan juga instansi yang Anda lamar. Cek secara berkala mulai tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember tadi. Jadi teman-teman, pengecekannya bisa dilakukan secara berkala. Dan jangan panik dan jangan terburu-buru.
silakan ditunggu dengan sabar karena masing-masing instansi ataupun daerah masing-masing akan mengumumkan tidak secara bersamaan, tapi akan diumumkan secara bertahap. Seperti teman-teman yang waktu-waktu lalu di saat pengumuman lokasi ataupun jadwal, ada yang diumumkan lebih cepat, ada yang diumumkan lebih lama lagi. Jadi kita diharapkan untuk bersabar menunggu pengumuman. Jadi sudah bisa dicek mulai dari hari ini tanggal 24 Desember sampai dengan 31 Desember nantinya. Jadi teman-teman, itu dulu yang bisa saya bagikan pada momen kali ini. Kiranya sesuai dengan harapan kita, seluruh P3K tahun 2024 diangkat menjadi ASN. Baik itu ASN ataupun P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Untuk regulasinya kita masih menunggu informasi resmi dari BKN dan juga Menpan RB. Seperti yang mereka janjikan, jika tidak lolos di tahap 1 ini akan diajukan menjadi P3K paruh waktu. Untuk videonya bisa dilihat di beranda tayangan saya ini. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Seperti tadi dikatakan, sekali lagi semoga kita sukses dan lolos pada seleksi P3K tahun 2024 ini secara keseluruhan. Seluruhnya diangkat menjadi ASN. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.